Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya siswa-siswi ibu kelas 11 SMN 1 Pangalengan. Mudah-mudahan kalian sehat, mudah-mudahan masih semangat PJJ-nya ya. Sesuai dengan janji ibu, jadi di pertemuan satu kemarin ibu ingin mengupload video perkenalan diri ibu biar kalian makin kenal sama ibu dan perkenalan materi juga selama satu semester biar kalian nanti ada bayangan ya satu semester ini bakalan ngapain aja. Langsung aja ya, ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu secara singkat. Nanti mudah-mudahan kedepannya ibu juga semakin mengenal kalian juga. Baik, nama ibu Kristi Herdianti, udah pada tahu ya semuanya. Di tahun ini sama seperti tahun kemarin, ibu mengajar mata pelajaran PKWU kelas 11 IPS dan 11 MIPA. Dan sekaligus sebetulnya ibu juga ibu guru bidang TIK juga sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin konsultasi seputar TIK, itu kalian juga bisa menghubungi ibu. Biodata ibu lahir di Bandung, tepatnya di Pangalengan 23 Februari 1992. Lalu ibu tinggal di Pangalengan juga, tepatnya di Babakan Cianjur, Desa Sukamana. Jadi barangkali ada yang satu daerah sama ibu mungkin bisa mampir ya. Pokoknya posisinya itu kalau lihat di GPS ada toko ATK Amanah. Nah, pokoknya ada toko ATK Amanah, ada warnet Amanah, ada bakso Abah. Nah, di situ rumah ibu ya. Statusnya seperti yang terlihat di foto di samping ini ya. Mohon maaf kalau ibu agak sedikit narsis, nggak apa-apa ya biar semakin kenal. Status ibu sudah menikah. Suami ibu juga sebagai seorang guru juga sama, dan ibu sudah punya satu anak. Lalu hobi ibu, alhamdulillah pekerjaan ibu ini sesuai sama hobi ibu. Jadi memang salah satu hobi ibu itu di bidang public speaking, yaitu mengajar, dan alhamdulillah ibu bisa menjadi guru sekarang. Lalu selain itu juga ibu senang baca buku dan senang segala sesuatu hal yang berhubungan sama IT. Nah, barangkali ada yang punya hobi yang sama nih sama ibu. Moto ibu dan mudah-mudahan menjadi doa, mohon doanya ya, sukses dunia akhirat, insyaallah, amin. Untuk riwayat pendidikan, ada yang satu alma mater mungkin. Ibu SD-nya di SDN Citeres 1 di Pangalengan, lalu SMP-nya juga masih di Pangalengan di SMPN 1, dan SMA-nya di SMAN 11 Bandung, dan ibu lulusan pendidikan ilmu komputer FMIPA UPI. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan sekolah lagi. Untuk pengalaman mengajar juga alhamdulillah setelah ibu lulus kuliah, ibu langsung dipercaya untuk mengajar di SMP Salman Al-Farisi sebagai guru TIK, lalu di SMK Jenius juga sebagai guru TKJ, dan pernah juga di SMAN 8 Bandung sebagai guru TIK, lalu di SMK YPAI Bandung sebagai guru TKJ, dan yang paling lama nih ibu pernah mengajar di SMKN 1 Patapang, itu baru selesai tahun kemarin. Jadi sebetulnya ibu itu baru ya di SMN 1 Pangalengan sama seperti kalian, jadi baru 1 tahun, dan ini adalah tahun kedua ibu. Waktu di SMKN 1 Katapang sama seperti di SMK sebelumnya, ibu juga mengajar TKJ, lalu pernah juga di multimedia, dan terakhir itu di RPL. Mungkin itu sedikit perkenalan dari ibu. Untuk kontak ibu, ini sudah ibu cantumkan di sudut kanan bawah ya, kalian bisa catat. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala selama PJJ, kendala di PKWU, atau kendala di teknis ya, kalian juga boleh menghubungi ibu di nomor ini. Lalu ada Facebook dan Instagram ibu, silahkan bisa di-add, bisa di-follow. Lanjut ya, kita ke perkenalan materi PKWU selama 1 semester. Oke, jadi 1 semester ini judul besarnya adalah pengolahan dan wirausaha makanan atau minuman. Jadi ibu tidak membatasi makanannya itu apa dan tidak membatasi minumannya itu apa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian nanti ya.
Adapun yang akan kita pelajari apa saja di semester 1 ini, yang pertama adalah merencanakan usaha makanan. Jadi kita akan merencanakan terlebih dahulu. Dari mulai mencari ide, dari mulai kalian nanti akan belajar menganalisis kira-kira peluang usaha apa nih yang bagus. Lalu kalian juga akan merencanakan nanti bagaimana nih pemasarannya, bagaimana nanti desain kemasannya. Nah, itu produknya adalah proposal. Jadi nanti di bab perencanaan ini produk akhirnya adalah proposal yang berisi usaha yang ingin kalian ajukan dan hasil analisis kalian. Lalu juga desain kemasan, lalu rencana pemasaran. Nah, itu ada di perencanaan. Lalu yang kedua adalah penerapan sistem produksi. Nah, tadi kan baru merencanakan ya. Di penerapan sistem produksi ini itu kalian membuat produknya. Tapi sebelum membuat, nanti kalian akan diperkenalkan terlebih dahulu beberapa jenis makanan atau mungkin minuman yang sedang tren sekarang. Juga diperkenalkan beberapa teknik pengolahan makanannya, makanan atau minuman. Lalu selain itu juga kalian akan membuat desain kemasannya. Nah, kalau di perencanaan kan kalian baru ngerencanain nih, kemasannya bakalan kayak gini gitu, jadi baru rencana aja. Tapi bikin kemasannya itu di penerapan sistem produksi. Nanti ya produknya berarti kemasannya dan produk makanannya. Mudah-mudahan nanti memungkinkan ya dan tidak memberatkan kalian pastinya. Lalu selanjutnya materi ketiga adalah menghitung titik impas. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari hitung-hitungan gimana caranya supaya kalau kalian bikin usaha tuh yang nggak rugi lah. Nah, seperti itu ya, intinya kayak gitu. Lalu promosi produk usaha. Nah, di promosi produk usaha ini sudah jelas ya judulnya promosi. Kalian akan mempelajari jenis-jenis promosi yang baik secara umum ya, karena nanti detailnya itu di semester 2 kalian akan mempelajari digital marketing. Jadi promosi secara umumnya akan disampaikan di semester ini, tapi nanti akan diperdalam promosi di bidang digitalnya di semester 2. Lalu terakhir nih, jadi sedikit ya materinya di semester 1, membuat laporan kegiatan usaha. Nah, jadi seperti ini ya rencananya. Kalau memungkinkan, kalau misalnya memang nanti mudah-mudahan ya, amin, kondisi pandemi ini segera membaik, itu nanti kalian akan ada praktek jualannya. Nah, kalau sudah praktek berjualan, itu nanti terakhirnya kalian bikin laporan dari kegiatan jualan kalian. Laporan keuangannya, lalu rencana yang kemarin di proposal juga dicantumkan lagi di laporan. Jadi nanti ada sistematikanya. Nanti ada petunjuknya kok, nggak usah khawatir. Jadi satu semester ini kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi menurut Ibu sih mudah-mudahan ini tidak memberatkan. Artinya kalau kalian ada masukan juga silakan, kalau ada kendala silakan langsung menghubungi Ibu, nanti kita bisa diskusikan. Sementara ini untuk materi semester 1 ini rencananya seperti ini. Itu ya. Karena tadi ya seperti yang Ibu bilang di awal, karena memang Ibu juga background-nya ada background TIK-nya, jadi Ibu ingin memberikan sentuhan IT di PKWU ini. Apa sentuhan IT-nya? Jadi nanti misalnya pada saat bikin proposal atau laporan, nanti kita akan bikin desain proposal atau laporannya itu lebih menarik lagi. Tapi caranya gampang ya, nanti ada tips dan triknya. Lalu juga kan kalau kita bikin usaha itu suka ada logo perusahaannya ya, atau logo produknya. Nanti kita juga akan membuat logo yang menarik tapi gampang banget bikinnya gitu ya. Hitungan menit lah ya, hitungan menit gitu. Lalu beberapa hal lain misalnya yang mempercepat pengerjaan tugas kalian gitu. Intinya seperti itu sih. Nah, ini contohnya, nih sayangnya Ibu hanya bisa menampilkan beberapa ya, padahal sebetulnya banyak sekali produk-produk dari kakak tingkat kalian sebelumnya yang bagus-bagus banget. Ini juga sayangnya nggak ada foto produknya langsung ya, padahal sebetulnya ada waktu itu Ibu fotoin itu, karena memang bagus-bagus banget karya kakak tingkat kalian, bikin produknya tuh unik-unik ya. Tapi sayangnya karena handphone Ibu tuh sempat hilang saat itu, jadi datanya juga hilang. Tapi mungkin kalian bisa ngobrol sama kakak tingkat kalian. Jadi ini
Ibu bisa menyelamatkan datanya ya hanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada contoh desain cover proposal, lalu ada ini desain kemasan, nanti kalian akan membuat desain kemasan, lalu juga logo ya, ini ada logo-logo. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini bikinnya nggak susah, kalian bisa tanya aja ya nanti ke kakak tingkat kalian. Jadi menarik, tapi insya Allah tidak sulit gitu. Kalian tidak perlu mempelajari desain grafis betul-betul dari nol. Jadi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang memang memudahkan kalian dalam membuat desain. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat kalian menjadi semakin semangat untuk mempelajari PKWU. Oh iya, kelupaan ya. Ini ada penilaian nih. Sebetulnya penilaiannya prinsipnya sama aja sih ya seperti penilaian pelajaran lain. Jadi ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, ada sikap. Lalu ini untuk pengetahuan itu nanti ada di penugasan, lalu ada ulangan ya, mungkin ulangan online. Tes kalau misalnya nanti sudah tatap muka ada tes lisan, mungkin kalau tidak memungkinkan ya tesnya online setelah Google Form gitu ya, udah biasa kan ya pakai Google Form, atau nanti kita bisa pakai tes-tes yang lebih menarik lagi. Lalu ada juga keterampilan, nilai keterampilan ya sama, ini bentuknya juga bisa penugasan, terus praktek atau dari produk kalian atau portofolio. Lalu sikap juga tentunya menjadi bagian dari penilaian seperti kehadiran kalian. Makanya jangan lupa ya kalau di setiap pertemuan PJJ jangan lupa absen biar Ibu tahu kalau kalian masuk. Lalu keaktifan juga dan tentunya kedisiplinan kalian. Nanti kan misalnya ngumpulin tugas nih harus Ibu kasih deadline kan lama ya, kayak tugas yang kemarin kan Ibu kasih deadline 1 minggu. Itu sangat lama. Jadi pastikan jangan sampai terlambat. Jadi kita belajar untuk disiplin ya. Ini untuk penilaiannya, dan untuk KKM kita buat lebih menantang ya. Kalau di kelas 10 kan KKM-nya 70 ya. Nah, di kelas 11 ini untuk PKWU di 72. Nah, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Insya Allah bisa. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, untuk media pembelajaran Ibu ingatkan lagi ya untuk di PJJ saat ini. Jadi media pembelajaran utama yang digunakan untuk PKWU kelas 11 adalah blog catatan pkwu.wordpress.com. Jadi media utamanya adalah ini. Semua informasi terkait materi, tugas itu pasti pusatnya di sini. Adapun kemarin Ibu meng-sharekan Google Classroom itu juga tetap digunakan. Nah, hanya karena kemarin itu ada masukan ya dari pihak sekolah bahwa ada beberapa peserta didik yang kesulitan di Google Classroom. Oleh sebab itu, jadinya Ibu akan mengupdate materinya itu di 2 tempat ya. Jadi di Google Classroom Ibu tetap akan mengupdate materi, tugas-tugas. Kalian bisa tetap mengumpulkan tugas di sini bagi yang tidak ada kesulitan. Tapi untuk rekan-rekan kalian yang lain yang memang kesulitan menggunakan Google Classroom itu juga bisa mempelajari materi di blog Ibu ini ya, di catatan pkwu.wordpress.com. Jadi sama saja, isi materi di blog sama isi materi di Google Classroom itu sama saja. Kalian bisa mengerjakan tes atau tugas itu di Google Classroom atau boleh juga mengerjakan tugasnya di blog. Itu linknya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu tidak ingin memberatkan kalian. Sekali lagi, yang Ibu gunakan utamanya tetap blog untuk medianya. Tetapi bagi yang sudah tergabung di Google Classroom, itu juga tetap Ibu akan update Google Classroom-nya. Jadi double ya. Insya Allah kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Dua-duanya juga akan Ibu rekap. Dan mungkin terakhir, Ibu juga mau mengingatkan ya, di pertemuan 1 kemarin kan ada tugas untuk kalian mewawancarai pedagang ya atau pengusaha di bidang makanan atau minuman. Itu waktu terakhirnya besok ya, hari Kamis, jadi 1 minggu. Jadi pastikan kalian tidak terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Kalau kalian ada kendala, silahkan kalian bisa langsung konsultasi sama Ibu. Ini data terakhir masih sedikit sekali yang mengerjakan. Ya, jadi silahkan Ibu tunggu untuk tugasnya. Sudah selesai. Jadi memang video ini dibuat singkat ya.
Karena kan lumayan ya, video itu lumayan menguras kuota nih. Jadi Ibu pikir sudah cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas itu kalian boleh langsung komen, boleh langsung menghubungi Ibu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.